Oke, selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tugas manajemen ASN eh, oleh saya sendiri, yaitu Artika Satria. Baik, langsung saja. Eh, Tugas dari manajemen ASN ini adalah menganalisis isu dan kondisi yang ada di unit kerja menggunakan analisis APKL dan USG dan kemudian memberikan rekomendasi solusi dari eh, isu tersebut. Nah, melalui pendekatan ini kita akan mendapatkan eh, berbagai rekomendasi. Baik, apa saja isu dan kondisi yang ada di unit kerja saya, yaitu isu dan kondisi di program Sains Data. Pertama adalah magang MPKM, kemudian ada capstone project, dan ketiga ada roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tiga isu ini adalah menjadi tiga isu pokok utama yang eh, belum terpecahkan dari mulai berdirinya eh, program studi ini. Dan sejak mulai berlakunya kurikulum yang baru, maka beberapa kendala muncul sehingga perlu adanya eh, solusi atau penyelesaian terhadap isu dan kondisi yang terjadi tersebut. Baik, yang pertama isu satu yaitu magang MBKM. Secara keseluruhan, isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBKM ini meliputi belum adanya mata kuliah konversi, standar perusahaan yang dituju, evaluasi magang, kemudian relevansi mata kuliah yang disediakan gitu. Jadi kita masih mengadopsi dan mencampur dari perpaduan kurikulum yang awalnya sebelum MBKM dengan MBKM. Nah, ketika ada program magang ini, maka sulit untuk menentukan yang mana eh, mata kuliah yang harus dikonversi. Nah, faktor-faktor efektivitas program magang seharusnya menjadi sarana yang untuk menghubungkan pembelajaran di kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Nah, isu ini membutuhkan koordinasi lanjut seperti beberapa pihak seperti fakultas, program studi, dan perusahaan mitra agar berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Nah, isu kedua yaitu capstone project. Salah satu isu utamanya adalah bagaimana capstone project yang harus dikeluarkan atau yang dihasilkan dari sebuah mata kuliah program studi tersebut. Misalnya mata kuliah tersebut menggunakan metode problem based learning atau case based method gitu ya. Jadi memerlukan beberapa panduan yang sesuai dengan topik dan standar yang ada di program studi. Nah, proyek-proyek ini harusnya diberikan alur yang jelas dan bagaimana evaluasinya. Nah, sampai sekarang kita masih merumuskan bagaimana yang sesuai dengan mata kuliah dan kebutuhan kita gitu ya. Nah, salah satu faktornya itu adalah kurangnya SDM menjadi terhadap topik-topik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, seperti mata kuliah yang mungkin di analisis big data, tetapi beberapa SDM hanya fokus pada analitik dan statistiknya, seperti itu. Nah, isu ketiga ada roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, isu ini sangat penting dibicarakan karena kita dapat mengukur kualitas SDM dan lulusan yang akan dibentuk oleh program studi ini. Dan di mana eh, ada faktor yang mungkin masih harus dipecahkan dan dibuat secara rinci dan lebih spesifik, yaitu dari kelompok keilmuannya. Kelompok keilmuan yang masih satu ini eh, masih terkait dengan aturan yang ada di dalam kampus yang membutuhkan 8 orang setiap kelompok. Sementara sewaktu sebelum adanya perekrutan pegawai baru gitu, SDM masih kurang gitu. Sehingga general kelompok keilmuan ini masih belum memastikan bagaimana keunikan dan keunggulan dari penelitian, riset, inovasi, dan uh, proyek-proyek dari mahasiswa dan dosennya seperti apa. Ya.
Selanjutnya, bagaimana analisisnya? Analisis terhadap mata kuliah ini, magang MBKM ini banyak sekali dampak potensialnya seperti yang ditunjukkan, kesulitan mahasiswa dapat kesulitan memenuhi jumlah SKS, menurunnya minat mahasiswa terhadap MBKM karena belum adanya kejelasan, dan pengalamannya juga belum terlihat seperti yang kita harapkan gitu. Dan kemudian standar kompetensi yang ada di eh, perusahaan bisa jadi membuat mahasiswa sulit untuk bersesuai dengan perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, eh, pengukuran keberhasilan konsistensi di magang MPKM ini masih belum komprehensif dan eh, sesuai dengan standarnya. Jadi kadang kita banyak perubahan seperti itu setiap tahunnya dan terus berevaluasi. Selanjutnya analisis kedua, capstone project. Nah, di capstone ini memang eh, banyak sekali ya panduan-panduan yang tercipta dalam versi mata kuliahnya itu sendiri. Tetapi seharusnya kita mempunyai standar yang sebagai pijakannya, yaitu standar eh, utamanya yang bisa dijadikan eh, penilaian atau evaluasi dan bagaimana standar eh, keberhasilannya dari sebuah proyek tersebut. Nah, dampak-dampaknya seperti ini yang bisa dilihat, yaitu kebingungan dari pemilihan yang proyek yang mungkin bersinggungan dengan beberapa rumpun ilmu ataupun disiplin ilmu karena di program studinya adalah multidisiplin ilmu atau interdisipliner yang sangat eh, terkait dan satu sama lain antara ilmu murni, ilmu terapan, dan ilmu big datanya. Kemudian ada analisis isu capstone itu banyak sekali ya, berapa durasinya dan penilaiannya seperti apa seperti itu ya. Kemudian roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dari analisis yang dilihat standarisasi bahwa kita perlunya roadmap ini agar penelitian dan inovasi kita sejalan dengan kampus, fakultas sehingga sangat antar unit fakultas dan program studi itu saling bersinergi dalam berinovasi dan riset. Nah, maka dari itu kita harus melakukan spesifik eh, bagaimana standar dan kualitas dan apa saja topik yang harus dijabarkan di roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik, itulah analisisnya. Kemudian saya coba dengan analisis apa APKL, di mana ada 3 isu tersebut, dan terlihat bahwa jumlah mereka di atas 10 semua. Isu ini sangat urgent di program studi, bahkan yang paling tinggi adalah roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan capstone project. Nah, ini sangat penting karena ini menentukan mutu dari sebuah program studi tersebut dan juga inovasi dan riset dan semua yang berkaitan dengan kualitas dan juga output yang keluar dari hasil program studi. Oke. Kemudian saya lakukan analisis USG dan didapat hasil yang paling tinggi adalah roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ini eh, menyangkut kualitas yang akan diukur oleh lembaga pengukur penjaminan mutu ya. Jadi kita harus berstrategi di sini dan lakukan upaya untuk mm, membentuk sebuah pedoman ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Dan bagaimana cara mengatasi solusi isu tersebut. Nah, eh, berdasarkan dari solusi isu prioritas yang saya pilih ada roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, keterkaitan dengan sumber ASN yaitu profesionalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Jadi ASN dituntut seperti profesionalitas, akuntabilitas, dan efisiensinya. Nah, solusinya bisa dilihat di sini bahwa kita harus menemukan peta distribusi, meningkatkan kurikulum, kolaborasi antar stakeholder, kemudian solusi potensialnya adalah membentuk spesifik dari kelompok ilmuwan, dan kesimpulannya adalah
kita harus merancang yang lebih baik dan relevan dan fokus dengan kebutuhan yang ada. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Eh, Selamat pagi semua.